because karena bangun karena ada sesuatu hal yang tidak mengenakan yang aku alami di Apato yang lama. Untuk Apato yang di sini penerangannya jauh lebih terang dari mana-mana terang. Kayak itu. Ngapain saya? Kaito makan di sini sambil ngeliatin aku masak, atau Kaito main di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Finally, akhirnya aku bikin video lagi. Oke, sebelumnya aku cerita dulu. Jadi kalau yang udah follow aku lama, mungkin udah pada tahu kalau sebenarnya aku pindahan Apato. Aku bikin videonya, tapi aku baru upload sekarang. Bahkan jarak aku bikin tag video yang ini nih, video aku opening sekarang nih, sama aku bikin video vlog pindahan itu udah lama banget jaraknya. Aku pindahan sekitar bulan apa ya, lupa, bulan Mei bukan sih, Mei apa Juni ya, dan sekarang udah bulan Desember. Komenasai, maaf ya, soalnya nanti aku ceritain kenapa baru bikin tag videonya sekarang. So, sekarang kalian nonton dulu vlog aku yang pindahan Apato, yang prepare dari bersihin Apato yang lama sampai proses pindahan ke Apato yang sekarang lagi aku tempatin nih. Terus nanti aku jelasin kenapa aku pindah Apato, alasannya apa, ada cerita apa di balik aku pindah Apato di akhir video. Jadi sekarang nonton dulu videonya. Masih banyak banget sih yang belum diberesin, ya ampun. Tapi lemari ini, oh kotor sekali. Ini area kamar mandi. Ini area yang masih buat mandi nanti belakangan. Ini udah sebagian, banyak yang di. Ini juga area sepatu-sepatu udah mulai. Ya ini sebenarnya masih banyak banget ya guys. Masih banyak banget yang harus dipindahin. Bisa kali 2 hari 3 hari lagi. Ini tapi lemari yang bawah udah dikosongin semuanya, tinggal dibersihin. Ini karena aku masih makan dan mandi di sini, tidur di sini, jadi area dapur sama area buat mandi sama kasur kita masih di sini dulu. Oke, aku beres dulu ya, lanjut. Ya, sofa udah mulai hilang. Oke, mesin cuci udah hilang. Aku pribadi yang pusing tuh kardus-kardus kayak gini sih. Parah, soalnya ini sebenarnya semuanya udah kosong, tapi suka aku simpen. Padahal aturan itu dibuang aja. Jadi emang bakal aku buang, udah fix nggak bakal aku simpen lagi. Jadi mau aku buang. Dan kalau mau buang-buang kardus gitu emang harus dibongkar dan dilipat-lipat gitu. Ini area baju juga udah pada mulai habis ya. No, itu kardus semua tuh harus dibuang. Nah, nih kalau menurut Uda yang terkacau, yang dia tersulit adalah mindahin kulkas yang tinggi dan berat ini. Isinya udah mulai aku kosongin semua. Nanti dibersihin kalau udah dipindahin. BTW aku dibantuin sama saudaranya Uda tuh, si Depan yang waktu itu ikut aku ke pantai. Si Uda bawa truk. Ini kebetulan mobil truk kantor yang biasa dipakai buat buang sampah, dipinjem sama Uda buat mindahin barang. Nah, sekarang Depan lagi main sama Kaito. Enjoy banget. Oke guys, sekarang aku udah ke Apato yang baru. Ini udah sebagian udah dipindahin sama Uda. Nanti ya video lengkap gimana bentuk Apatonya nanti ya. Ini gordonnya belum dipasangin nih. Oke guys, aku lagi istirahat bentar. Kayak itu juga tidur siang di kamar. Terus si Uda juga lagi beli makan karena aku nggak masak. Kata Uda kita makan aja di luar. Sebenarnya masih agak riuh sih, soalnya aku ngomongnya agak bisik-bisik soalnya kayak itu tidur takut bangun. Di sini gasnya belum nyala, jadi aku belum bisa masak.
baru bisa besok dipasang. Air juga belum nyala, baru bisa besok dipasang. Jadi aku tadi tuh mau sholat aja tuh ngambil air wudhunya ke apa yang lama. Terus sholatnya di sini. Nanti juga kayak itu mandi sore juga harus mandi di apa yang lama dulu. Habis itu tidurnya di sini. Ya udah, yang baru bisa dipasang itu listrik sama wifi, tapi air sama gas belum. Jadi aku belum bisa makan di sini, belum bisa masak di sini, belum bisa mandi di sini. Apa belum bisa dipasang soalnya sekarang hari Minggu, kantornya tutup. Jadi besok baru bisa diaktifin gas sama airnya. Hai, hari kedua beberes rumah, masih berantakan ya. Sekarang kayak itu lagi mau sarapan. Terus aku sekalian nungguin tukang gas. Jadi dia datang. Aku pakai masker karena tadi dari tadi beberes. Sini sayang, makan dulu. Mam sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena selama gasnya belum dipasang, aku dari kemarin sama udah jajan aja makannya. Oke, nanti aku lanjut aja guys. Kayak itu sarapan dulu. Gas, arang ne? Gas arang ne? Hai. Oke ne? Arigatou gozaimasu. Hai, domo arigatou. Domo sumimasen. Oke guys, barusan abis dipasang gasnya sama air juga udah nyala. Alhamdulillah udah bisa mandi ya kan. Udah bisa masak deh. Oke, sekarang aku lagi di apa yang lama. Aku mau ngambil sabun mandi masih di sini. Terus nih guys, barang-barang yang mau dibuang nih, kayak selimut, bed cover musim dingin. Soalnya ini tebal banget. Mungkin menurut udah gak bakal kepake lagi. Soalnya kalau lagi musim dingin pun si Kaito dinyalain AC hangat kan. Jadi kayak percuma gitu pakai selimut yang tebal ini. Jadi kemungkinan dibuang. Di sini ada gitar listrik. Ini aku kira tadi dibuang, tapi ternyata kata udah mau dikasih ke saudaranya yang kemarin bantuin aku, si Depan yang jadi Kensu di sini. Terus kalau ini skateboard udah pasti dibuang sih, soalnya nggak kepake juga sama udah. Oke, udah dibersihin semua tuh guys. Lemarinya, ruangan ini juga udah bersih semua. Hei Kaito kun. Ini kamar mandinya. Ini juga nih meja dibuang guys. Karena ternyata di Apato yang baru kan udah ada mejanya. Jadi meja ini dibuang. Aku buat yang nanya, aku pindah ke Apato mana? Deket banget guys, dari sini masih satu komplek. Tonton. Nih, ini kan Apatoku yang lama. Jalan dikit. Itu Apatoku yang baru. Ya, nih jadi tuh ada 4 pintu, 1, 2, 3, 4. Aku yang ini nih. Hop, pintar. Oh, pintar. Masuk nak. Oke, assalamualaikum. Aku mulai husturnya aja ya. Jadi ini sebenarnya masih di dalam gedung. Jadi cuma ada 4 rumah, atas, kanan, kiri, bawah juga kanan kiri. Ini tetangga depan aku, terus ini aku. Nah, pintu masuknya ya udah nih, lemari sepatu. Biasanya sebenarnya masih berantakan loh guys. Aku belum ngerapihin banget. Nah, kayak itu. Ngapain saya? Ini juga tong sampah bukan di sini, di dapur. Cuman emang tong sampahnya lagi banyak banget sampahnya, jadi taruh sini soalnya mau dibuang. Maksudnya sampahnya mau dibuang, bukan tong sampahnya mau dibuang. Ayo kayak itu, kita hustur nak. Terus ini pintu masuk. Nah ini langsung dapur. Dapurku juga belum rapi-rapi banget, sorry ya. Tapi kalau belok kiri di sini ada ruangan santai ya. Ini lebih ke ruang santai sih, walaupun bisa dipakai buat kamar nantinya. Ini ada kasur yang lagi nggak kepake, jadi didiriin aja. Jadi aku nyimpen barang-barangnya kayak itu aja di sini.
Ya, terus di sini ada lemari. Lemarinya aku simpen bed cover gitu-gitu, karpet segala macam ya. Iya. Ya gitu aja. Terus kalau di sini ada buat ngegantung jaket kalau dari luar. Terus ngapain? Biasa guys, sudah balik lagi musim panas, jadi pakai kutang lagi dia. Terus ini di sini ya biasalah, gantungan-gantungan anduk kalau mau mandi. Ini kamar mandi, ini toilet. Ya. Kenapa sayang? Terus di sini ada lemari lagi. Ya, di sini aku nyimpen box-box gitu sih. Kardus-kardus yang sekiranya masih barangnya masih kepake, jadi disimpan dulu. Lemarinya juga tinggi. Terus ini ruang buat ngaca ya. Sama ada mesin cuci ya. Ini juga ada lampunya. Jadi terang. Di kacanya juga ada lampunya kayak biasa, kayak di apa toko yang lama. Sini kamar mandinya. Ya. Bedanya di sini kamar mandinya ada jendelanya. Jadi kalau siang-siang terang, nggak perlu pakai nyalain lampu. Ya guys, kamar mandi ada mainan Kaito. Sini nak. Tuh masih berantakan banget, ini masih ada sampah yang lagi dikumpulin sama udah mau dibuang. Sayang, sini nak. Ya, kalian bisa kebayangkan ya, dari pintu masuk, kalau lurus dapur, belok kiri ada kamar, ada toilet, ya pintu toilet. Aduh maaf ini anduknya mengganggu sekali. Terus ada kamar mandi sama ruang buat cuci baju. Oke, nih ini dapurnya. Ini ada kulkasku. Kemarin pas pindahan ini yang paling terakhir dipindahin. Tuh, ini sebenarnya kita mau beli meja sih, bukan meja, semacam lemari gitu buat naruh barang. Jadi ini sebenarnya masih berantakan banget guys, sorry ya. Dapurku, cuman enaknya aku area dapur sih. Jadi sebenarnya masih beberes banget sih, belum rapi banget apa toko yang baru. Kalau kalian bisa perhatiin, ini area dapurnya kayak enak gitu ya. Aku bisa sambil masak, sambil ngeliatin Kaito lagi main. Terus di sini juga ada pol lampunya, jadi ya aku kalau nanti mau ngevlog masak-masak, kalau mau ngevlog masak-masak sekarang posisinya jauh lebih enak sih, ya nggak sih? Letakkan kameranya kayaknya lebih dipermudah gitu. Terus ya seperti biasa area dapur dipagerin. Kaito makan di sini sambil ngeliatin aku masak, atau Kaito main di sini. Apa sayang? Mana? Oh ini. Kuda laut du kuda laut du kuda laut du kuda laut. Jadi Kaito main di sini masih ngeliatin ibunya. Kalau yang di Apato lama kan Kaito main di belakang aku, alias aku pantatin. Jadi mungkin dia gak nyaman. Kalau di sini aku bisa ngeliatin, bisa tetap muka. Kita makan di sini ya. Ya, jadi ini ruang bermain. Gak tahu sih menurut kalian ini udah rapi apa belum, tapi menurut aku masih berantakan banget. Oh, bintang laut, bintang laut. Ini ruang komputer. Jadi di sini main komputer. Udah main game bisa sekaligus mantau Kaito main. Ya. Terus nah ini kamarku. Kamar kita. Nah bedanya guys, kamarnya lebih kecil ya space-nya. Maksudnya lebih kayak yang ngepas aja gitu buat tidur gitu. Kalau di Apato yang lama tuh aku tuh bisa masukin kasur tuh sampai 3 kasur. Terus masih ada space lagi yang luas. Kalau di sini udah gini aja. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini juga lemari. Iya sayang, ini lemari baju. Nggak perlu dibuka ya, isinya baju-baju aku aja udah. Ya gitu aja guys. Nah, untuk ngejemur bajunya lebih enak nih. Biasanya kan pemandangannya kan tembok belakang rumah orang ya. Lalu tara, baju Kaito sedang dijemur. Kalau sekarang
pemandangannya lebih enak lah. Ya nggak sih. Terus untuk Apato yang di sini penerangannya jauh lebih terang dari mana-mana terang. Dari sini terang, dari sini terang. Nah sebelah situ rumah orang. Ya cuman kayaknya orangnya kayak jarang pulang gitu, kayak nggak ada kehidupan di rumah itu. Terus dari kamar ini juga ada cahaya tuh. Jadi di Apato ini penerangannya ada di mana-mana. Nah untuk di dapurnya juga ada tuh. Ini ada lampu yang aku pasang, tapi ada penerangan juga dari jendela luar. Untuk kamar ini juga ada penerangan ya. Dan di situ di sampingnya kebun orang. Lihat kebunku. Terus BTW udah pengen nemuin orangnya nih yang punya kebun ini, soalnya udah pengen minta beberapa lahannya buat nanam cabai. Gak tahu sih jadi apa enggak. Dan untuk kamar mandinya pun juga ada penerangan ya kan. Oke deh gitu aja guys, home tour Apato yang baru. Kalian lihatnya gimana, lebih enak Apato yang ini apa yang lama? Kalian bandingin mana Apatonya yang jauh lebih enak, komen. Ya itu dia vlog pindahan aku yang rada-rada kurang jelas juga ya. Sebenarnya itu juga aku tag videonya agak riuh sih, jadi mungkin nggak terlalu rapi, maaf ya. Oke, aku mau jelasin kenapa sih aku pindah Apato. Karena ada sesuatu hal yang tidak mengenakan yang aku alami di Apato yang lama. Aku pernah bikin story di Instagram kalau tetanggaku ngegedor-gedor tembok Apatoku. Aku kira, jadi di story itu aku ceritanya bilangnya tetangga atas, tapi ternyata pas udah cari tahu sebenarnya tuh bentuk posisi Apatoku yang lama itu tuh tetangga yang mana nih yang ngegedor, ternyata tetangga aku persis di sebelah. So guys, agak keliru ya, aku bilangnya tuh tetangga aku yang di atas yang ngegedor-gedor tembok Apatoku, tapi ternyata yang ngegedor-gedor itu adalah tetangga sebelah persis. Kebetulan Apatoku yang lama ini kan yang punya bosnya udah pribadi, jadi awalnya kita nggak mau pindah karena ngapain pindah, toh ini kita punya bos udah pribadi gitu kan. Jadi ngapain pindah, aturan dia tuh yang merasa terganggu yang pindah. Soalnya kenapa dia ngegedor-gedor, ternyata waktu itu kejadiannya sekitar jam setengah 12, Kaito belum tidur dan dia lagi nangis. Namanya anak kecil nangis wajar gak sih? Tapi ternyata dia terganggu, jadi dia ngegedor-gedor gitu. Ternyata dia sering juga ngegedor-gedor. Dulu waktu itu mama papaku pernah pas yang mereka datang ke Jepang 3 bulan di sini, ternyata ada juga kejadian hal yang kayak gitu. Tembok kamar aku tuh digedor-gedor gara-gara mama papa ngaji di jam 4 subuh. Mungkin salahnya ngaji mereka terlalu kenceng kali ya, jadi kedengeran. Sedangkan di jam 4 subuh itu tuh masih jam-jam istirahat, jam-jamnya tidur. Mungkin di situ kita juga salah, jadi nggak pernah ngelawan juga. Bener-bener kalau digedor ya udah kita berusaha untuk tenang gitu kan. Tapi yang kali ini aku bener-bener nggak terima karena dia ngegedor-gedor itu cuma gara-gara Kaito nangis. Jadi dia tidur sore, terus malamnya jadi kayak susah ngantuk gitu, terus rewel. Udah kita ajak tidur kan, kita matiin lampu, tapi ternyata dia masih rewel, jadi dia nangis-nangis. Digedor dong. Awal-awal kita biasa aja, nggak pernah ngelawan, tapi di situ udah ngelawan balik karena dia nggak terima orang yang berisik. Anak kecil kok, gak kan? Masa anak kecil mau dimarahin sih? Namanya bayi nangis ya wajar lah. Nyebelin banget. Dibalas tuh sama udah gedor balik. Pas digedor balik diteriakin sama dia pakai bahasa Jepang, katanya berisik lo udah malam. Karena diteriakin gitu udah makin sewot dong, dia emosi diteriakin balik, lo yang berisik. Pokoknya si udah ngebalesnya tuh agak kasar, versi bahasa Jepang yang agak kasar, soalnya dia udah kesal banget. Baru tuh dia diem. Tapi setelah kejadian itu aku nggak tenang banget. Aku yang namanya sebagai ibu nggak tenang banget di rumah kalau anak aku tuh nanti misalkan lagi sakit atau apa, terus dia rewel, terus aku harus digedor. Aku sebagai ibu tuh kayak bayangannya tuh langsung udah yang aduh nggak deh, gue nggak bisa, gue stres nih jadinya nih kalau kayak gini. Akhirnya ceritalah udah sama orang kantor. Ternyata kebetulan ada Apato punya bos lagi pribadi persis di depan. Jadi kalian kalau nonton videonya Apatoku yang lama sama Apatoku yang sekarang aku tempatin ini,
jaraknya deket kan, kayak cuman kesekak sama 2 rumah doang. Nah, Apato yang sekarang ini juga masih punya atas nama bosnya Uda pribadi. Terus ada yang kosong, katanya pindah aja. Dan ini juga lebih gede kok. Udah gitu di pojok gitu kan. Lo mau pindah nggak gue? Wah, karena ditawarin kayak gitu langsung aja kita pindah. Kita iyakan dan kita pindah deh ke sini. So guys, itu dia alasannya kenapa kita pindah Apato. Karena kita mengalami kejadian yang kurang enak. Pas dicari tahu sama Uda, yang tinggal nih siapa gitu kan, ternyata bapak-bapak umurnya udah 50 tahunan gitu dan belum nikah juga, jadi mungkin nggak ngerti kali ya kehidupan anak kecil. Jadi ya udahlah kita pindah aja yuk. Toh ditawarin juga sama orang kantor, terus kebetulan juga lokasinya tuh pojok gitu. Udah sekitar 7 bulanan di sini, so far baik-baik aja. Terus tetangga yang sebelah itu ibu-ibu yang juga anaknya udah pada gede, jadi dia tinggal sendiri tapi juga jarang di rumah, dia kayak sering ke rumah anak-anaknya kayaknya. Terus yang atas tetangga aku cewek, hidup sendiri, masih muda juga, cewek wanita karir dan orangnya baik. Kita udah pernah saling tegur waktu baru pindahan. Yang sebelah juga ibu-ibu yang anaknya udah pada gede-gede, juga udah pernah ketemu juga sama kita. Kayaknya sih ya, sejauh ini mereka orangnya santai-santai sih. Mudah-mudahan akan selalu santai. Terus yang di atas sebelah sana, nyerong dari aku, baru aja kemarin dia ngosongin Apatonya, jadi sekarang kosong. Sebelumnya ditempatin gitu sama cowok masih muda, hidup sendiri. Tapi kayak dia orangnya orang-orang traveler gitu loh, yang suka pergi-pergi keluar kota, pergi-pergi yang kalau pulang tuh kayak cuman numpang tidur doang sebentar, terus nanti dia jalan-jalan lagi. Aku merhatiin sih, aku tahu kendaraan ibu yang di samping, aku tahu kendaraan cewek yang di atas, aku tahu kendaraan cowok yang di serong. Jadi aku tahu aku tahu mereka aktivitasnya ngapain aja dalam sehari-hari. Karena aku cuman di rumah doang kan sehari-hari, jadi aku tahu situasi tetangga-tetanggaku. Doain ya guys ya, semoga di tempat yang sekarang orang-orangnya baik, terus aku nyaman, Kaito nyaman, udah nyaman. Pokoknya sejauh ini udah hampir 7 bulan kita tinggal, baik-baik aja sih. Terus emang Apatonya juga jauh lebih nyaman, pencahayaan juga di mana-mana. Aku bikin video juga seru. Ya walaupun jadi kelihatan banget ini buluknya, aku nggak dandan sama sekali. Oke guys, itu dia video vlog pindahanku. Nanti vlog selanjutnya ada aku jalan-jalan pas lagi summer, kita staycation gitu ke pantai. Ya ampun, padahal sekarang aku udah masuk musim dingin loh, tapi vlog-vlogku masih aja musim panas. Abis musim panas ada musim gugur lagi padahal, tapi aku nggak ada vlog sama sekali musim gugur. Aku nggak ada vlog sama sekali musim gugur. Mudah-mudahan musim dingin ini aku ada vlog lagi ya guys. Tolong semangatin aku dong, aku tag videonya dan editnya. Oh iya, BTW, kenapa aku baru nge-tag videonya sekarang? Because karena bangun. Lari sing di. Hah? Lari. Nyariin bunda. Halo tuh, videonya dari aku pindahan Kaito masih botak, sekarang aku tag videonya rambut Kaito udah penuh. Halo dulu, konnichiwa. Konnichiwa, dia baru bangun tidur guys. Ngantuk. Konnichiwa. Wow. Ayo pulang. Ya guys, jadi aku sekarang lagi ngisi adiknya Kaito. Alhamdulillah. Makanya aku jarang bikin video karena mood aku lagi up and down. Suka susah-susah gitu ngumpulin mood untuk bikin video karena kadang-kadang bawaannya pengen istirahat, makan, tidur, belum lagi ngurusin Kaito juga kan. Doain aku ya guys, sehat terus sampai lahiran. Terus tunggu vlog aku yang lain ya. Oke deh, bye bye, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.